Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan pengumuman seleksi atau pengumuman hasil seleksi P3 Guru di tahun 2022. Akan kami sampaikan beberapa kondisi yang mungkin sesuai dengan kondisi teman-teman sekalian yang nantinya akan mendapatkan pengumuman dan dapat dinyatakan lolos dan mendapatkan formasi di tahun 2022 di dalam seleksi P3 Guru tahun 2022. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Tentunya teman-teman P1, P2, P3, dan pelamar umum sudah tidak sabar ya untuk menantikan dari pengumuman hasil seleksi P3 Guru tahun 2022 yang akan diumumkan maksimal di tanggal 10 Maret tahun 2023 ini. Artinya tinggal beberapa hari untuk menunggu dari pengumuman tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memberikan atau kita membuat sebuah estimasi jadwal ya, estimasi jadwal di mana untuk pengumuman seleksinya itu akan dilaksanakan di tanggal 10 hingga tanggal 11 Maret tahun 2023. Maka untuk teman-teman sekalian tentunya sudah bisa kemudian melakukan pengisian DRH itu sekitar 30 Maret hingga 18 April tahun 2023. Kenapa kembali lagi kami bahas tentang pengisian DRH? Karena ini adalah bagian dari pemberkasan atau pengusulan NIE P3K. Tentunya teman-teman ini merupakan sesuatu hal yang urgent, yang penting. Jangan sampai di pengisian DRH NIE P3K ini teman-teman terganjal ya, karena sangat disayangkan ketika di pengumuman kelulusan atau pasca sanggah teman-teman dinyatakan lulus, namun dalam pengisian DRH NIE P3K teman-teman nanti mengalami kendala. Itu akan menjadi hal yang tentunya tidak diharapkan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari prediksi jadwal baru ya, karena memang jadwal penyesuaian itu belum dirilis oleh Kemendikbudristek. Tentunya kita masih menunggu di portal guru-p3k.kemendikbud.go.id. Namun dari tahapan kegiatannya kita bisa lakukan sebuah estimasi jadwal di mana nanti usulan IP3K itu nanti di 19 Maret hingga 13 Mei tahun 2023. Ini ketika kita estimasikan tanggal 10 dan 11 adalah pengumumannya. Nah, kemudian di tanggal 10 Maret atau akhir batas maksimal dari Kemendikbudristek itu menyampaikan hasil dari seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, sebenarnya kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang mendapatkan penempatan atau teman-teman yang nantinya bisa berbahagia di tanggal 10. Tentunya kita bisa lihat di sini untuk prioritas yang pertama atau guru P1, tentunya teman-teman sudah tahu, teman-teman masuk P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, kondisi awalnya teman-teman bisa dapat penempatan, kemudian kondisi akhirnya sudah bisa resum, artinya teman-teman memang mendapatkan penempatan dan tidak melalui seleksi kompetensi. Maka di tahun 2022, di tahun 2023 tanggal 10 Maret itu tentunya teman-teman akan mendapatkan kabar yang menggembirakan. Nah, ditambah dengan informasi yang kita dapatkan ya, yang kita tahu bersama-sama bahwa pengunduran jadwal pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022 tentunya karena adanya 2100 yang belum melakukan resum ya, 2100 yang belum melakukan resum, dan oleh Prof. Nur Suryani kemudian diajukan kepada BKN dan Kemenpan, 2100 orang P1 yang belum melakukan resum ini akan mendapatkan penempatan di tahun 2022 di tanggal 10 Maret. Tentunya 2100 guru P1 ini juga akan mendapatkan kabar yang menggembirakan. Nah, kemudian untuk P2 prioritas kedua atau guru XTH kedua yang sudah mengambil lebih dari 3 tahun, kondisi awalnya bisa lanjut daftar, kemudian sudah repsum dan sudah melakukan observasi. Ini berpeluang untuk bisa mendapatkan formasi atau mendapatkan dinyatakan lulus dalam seleksi seleksi P3K tahun 2022. Nah, untuk prioritas ketiga juga demikian, bisa lanjut mendaftar, kemudian sudah resum dan sudah melakukan observasi. Karena banyak kendala di prioritas yang ketiga atau prioritas kedua itu bisa melakukan pendaftaran, namun tidak bisa resum karena lagi-lagi tidak ada formasinya. Nah,
Ini banyak yang terjadi. Nah, ketika teman-teman sudah resum dan sudah melakukan observasi, maka teman-teman P2, P3, dan bisa dipastikan ketika di sekolahnya ada formasi di sekolah induk, maka bisa berharap teman-teman untuk P2 dan P3 itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa kemudian menerima kabar gembira di tanggal 10 bulan Maret tahun 2023. Nah, sedang untuk pelamar umum, itu pelamar umum kondisi awalnya bisa memilih formasi, kemudian sudah resum. Nah, ada catatan di sini untuk pelamar umum, tentunya teman-teman harus lulus PG, kemudian ranking tertinggi, karena memang dalam mekanismenya seperti itu, lulus PG dan ranking tertinggi. Ini adalah untuk pelamar umum. Nah, sebenarnya untuk pelamar umum, kita bisa teman-teman bisa melakukan pengecekan di portal Guru P3K untuk melihat formasi formasi pelamar umum di tahun 2022. Nah, ini teman-teman bisa langsung melihat. Misalkan kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh untuk formasi di Kabupaten Kendal. Kendal ini sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Nah, ini bisa langsung muncul muncul nama sekolah, kemudian jumlah formasi yang tersedia di sekolah tersebut. Tentunya teman-teman bisa melakukan pemetaan seperti ini. Bisa menghitung peluang untuk lolosnya teman-teman ketika masuk di dalam P4 atau pelamar umum. Nah, kemudian untuk P2, untuk pelamar prioritas kedua atau prioritas ketiga, sebenarnya bagaimana untuk mekanisme siapa yang kemudian bisa lolos seperti itu ya. Kita bisa lihat di Permenpan, tentunya di Permenpan yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini, kita sudah cuplik ya beberapa poin pentingnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk prioritas 2 dan prioritas yang ketiga. Nah, di sini panitia instansi daerah, jadi panitia Panselda melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana pada huruf G kepada panitia Kemendikbudristek. Jadi untuk P2 dan P3, prioritas 2 dan ketiga nanti adalah urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi. Tentunya melalui tadi verifikasi beberapa tahap, mulai dari guru senior, kemudian kepala sekolah dan dinas beserta BKD. Kemudian panitia seleksi Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf H sebagai dasar untuk penempatan prioritas kedua dan prioritas ketiga di tempat tugas masing-masing. Nah, teman-teman bisa berharap bisa bernafas lega, bisa berharap lebih, karena untuk teman-teman yang P2 dan P3 yang sudah melakukan seleksi observasi dan di sekolah induknya ada maksud kami adalah ada formasinya, maka bisa berharap banyak karena nanti tentunya Kemendikbudristek akan melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam penempatannya, yaitu di sekolah masing-masing. Nah, ini dia. Kemudian ketika nanti di sekolah masing-masing tidak ada, maka untuk yang mendapatkan nilai tertinggi dari P2 atau P3, menyusun rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai dengan tempat tugas. Nah, ini tidak sesuai dengan tempat tugas. Ketika tidak sesuai dengan tempat tugas, maka kemudian dari pansel dari panitia seleksi nasional itu akan merekomendasikan guru tersebut untuk menentukan tempat tugas yang baru bagi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Tentunya ini tidak bisa kemudian menggeser P2 atau menggeser P3 yang sudah ada di sekolah induk, kemudian P1 juga tidak bisa menggeser karena untuk aturan tahun 2022 itu tidak akan bisa saling menggeser baik P1, P2, P3. Nah, kemudian hasil penilaian seleksi kompetensi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Tentunya setelah selesai, setelah sudah ada penempatan, kemudian data itu diberikan kepada BKN, dan setelah diolah oleh BKN yang kita tahu informasi di video saya sebelumnya maksimal tanggal 6 tanggal 6 itu sudah selesai untuk teknisnya, maka setelah itu maksimal tanggal 10 akan diumumkan oleh Panselnas dalam ini BKN melalui sscasn.bkn.go.id. Nah, ini teman-teman kondisi-kondisi yang bisa diharapkan bagi teman-teman P1, P2 atau P3 yang sudah tentunya menunggu di tanggal 10, di mana tanggal 10 adalah janji dari Panselnas pengumuman terakhir atau maksimal akan diumumkan tanggal 10 tahun 2023 ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.